Layarku sudah terkembang, kemudiku sudah terpasang. Kita bersama menuju Indonesia maju. Partai Gerindra apabila diminta kami siap membantu, dan hari ini resmi diminta dan kami sudah sanggupi untuk membantu. Ini persoalan kepantasan demokrasi. Demokrasi dalam term konteks checks and balances di parlemen, tentu ini menjadi pertanyaan. Menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019, Saudara Insinyur Haji Joko Widodo dan Saudara Profesor Dr. Honoris Causa Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024. 20 Oktober 2019 menjadi puncak pesta demokrasi, disaksikan jutaan pasang mata rakyat Indonesia. Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, pemenang kontestasi pemimpin negeri, bersumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Usai bersumpah, Joko Widodo sampaikan rencana kerja 5 tahun ke depan. 5 hal yang jadi fokus pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin dalam 5 tahun ke depan adalah peningkatan SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi, serta transformasi ekonomi. Potensi kita untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar. Saat ini kita sedang berada di puncak bonus demografi. Ini menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan lapangan kerja. Tetapi akan menjadi kesempatan besar, peluang besar jika kita mampu membangun SDM yang unggul, sumber daya manusia yang unggul. Dan dengan didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan didukung oleh ekosistem ekonomi yang kondusif. Perhelatan demokrasi yang telah menguras energi dan emosi kini disambut sukacita dan harapan. Dengan gerbong barunya, Jokowi Ma'ruf akan memimpin negeri 5 tahun ke depan. Lantas apa harapan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf? Harapan saya sederhana, bagaimana biar presiden kita yang baru dan wakil presiden itu betul-betul bisa bersinergi untuk memimpin negara ini
Dan untuk pemerintahan semoga lebih aman, tentram, damai, tidak ada lagi kerusuhan. Kurang-kurangin yang korupsi-korupsi lah, kalau bisa berantas semuanya. Berkaca dari masa pemerintahan Jokowi sebelumnya, sejumlah pencapaian diraih, namun tidak menutup mata masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Litbang Kompas menyurvei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Joko Widodo Yusuf Kala. Dari awal pemerintahan Jokowi JK hingga Oktober 2019, kepuasan publik pada bidang ekonomi, politik, kesejahteraan sosial, dan hukum cenderung fluktuatif. Hasil di akhir pemerintahan Jokowi JK, kepuasan publik mencapai lebih dari 58%. Meski kepuasan cukup tinggi, hasilnya menurun dari survei pada bulan Maret 2019. Sejauh yang kita tangkap, tingkat keyakinan terhadap pemerintah ke depan ada di angka moderat ya, sekitar 65% ke atas ya. Modal sosial untuk Jokowi itu masih ada, tetapi bahwa modal sosial itu sekarang ini mempunyai beberapa catatan yang harus diselesaikan. Itu memang akan sangat tergantung pada bagaimana besok proses penyelesaian soal revisi undang-undang yang banyak dituntut oleh kalangan mahasiswa. Satu, yang kedua juga bagaimana proses penyusunan kabinet ini. Kemudian juga bagaimana nanti melangkah masuk menjalankan program-program yang sudah kita dengar agendanya besar. Dari sisi kebijakan, Rian Nugroho, pakar kebijakan publik Universitas Indonesia, merilis kinerja Jokowi di masa pemerintahan 2014-2019. Infrastruktur dan sosial menjadi keunggulan, sementara bidang politik dan ekonomi dianggap belum maksimal. Untuk kebijakan di sektor politik, boleh dikatakan Presiden kurang begitu berhasil karena turbulensi politik di dalam negeri agak susah dikendalikan. Kita berbicara masalah politik, yang paling berat adalah masalah dua hal, demokrasi dan tata kelola. Demokrasi, memang kita udah bisa menyatukan namanya pilkada langsung, tetapi ternyata aktor-aktor yang menjadi kepala daerah itu masih menjadi aktor yang bermasalah. Politik ini yang jadi masalah, kinerja Presiden sangat tergantung bagaimana aktor-aktor nasional. Dengan terganggunya proses untuk penempatan aktor politik di setiap partai, maka menjadikan seluruh proses politik kita terkendala. Demokrasi kita jadi demokrasi yang terkendala oleh korupsi. Kebijakan ekonomi berat sekali kinerjanya karena dua hal. Pertama, karena kinerja dalam negeri juga, kebijakan dalam negeri nggak cukup kuat. Kedua, international pressure luar biasa. Jadi pertama perang dagang, kedua kemudian ekonomi China, kemudian krisis di Eropa belum selesai. Nah, tapi di kebijakan infrastruktur sangat bagus. Dan yang unik dan khas lagi adalah keberhasilan membangun jaringan digital. Tapi kalau sosial sangat bagus. Tadi kartu-kartu sakti dari Presiden berhasil meleverage kebijakan sosial Presiden. Pada periode pertama pemerintahannya, Joko Widodo terhitung beberapa kali merombak kabinet. Di periode keduanya, sejumlah tokoh negeri mengingatkan Presiden Jokowi untuk mencari figur menteri yang tepat untuk membantu membangun negeri 5 tahun ke depan. Apresiasi publik terhadap pekerjaan kinerja dari kementerian-kementerian itu positif. Tapi kita juga tahu bahwa ada sejumlah menteri yang menjadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi. Nah, itu menjadi catatan juga bagi kabinet yang akan disusun ke depan. Apakah Presiden Jokowi akan mengakomodasi menteri-menteri mewakili kepentingan politik, atau kabinet Jokowi ini akan secara tegas dia hanya mengakomodasi menteri-menteri yang bersih yang kemungkinan tidak akan terpapar pada dampak-dampak dari kepentingan partai politik. Setelah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, tugas memimpin dan membangun negeri menanti Jokowi Ma'ruf. Para calon menteri telah diseleksi. Terbebaskah Jokowi Ma'ruf dari anggapan pemilihan kabinet tersandra kepentingan elit politik?